Ananda, Anggini, Febriani, Aprilia Pascali. Ya. Apa yang kita pelajari sebelumnya yaitu tentang partikel-partikel yang ada di dalam atom, baik di dalam kulit atau maupun di dalam inti atom. Ya, itu apa saja yang kamu ketahui? Ada proton, apa lagi? Elektron, neutron. Ya, dengan L. Contoh lagi, misalnya Rb37, berapa protonnya? 37. Ya, jadi jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ketika atom itu netral, artinya tidak bermuatan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di dalam atom itu ada kulit-kulitnya, masing-masing kulit, kalau dia memiliki dua kulit, apakah 11-nya itu 6 dengan 5, 2 dengan 9, atau berapa? Ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana. Ya, coba perhatikan ke layar. Ya. 2, 3. Nah, ini yang teratur di dalam setiap atom yang disebut dengan konfigurasi. Jadi, konfigurasi nanti ada 2 macam yang akan kita pelajari berturut-turut. Hari ini kita akan mempelajari salah satunya, yaitu konfigurasi per suku. Ya. Nah, perhatikan di atas ya, bagaimana keteraturan elektron di dalam atom. Ya, kita mulai dari yang pertama ya, keteraturan. Jadi elektron masuk ke dalam tiap kulit itu juga ada keteraturannya, tidak sembarangan. Ya, mengikuti apa? Pertama, ya, jumlah maksimal elektron dalam tiap kulit, yaitu berapa maksimal elektron pada kulit pertama? 2, 1/2. Berapa? 1/2 berapa sih? 1 kali 2? 2. Jadi kulit pertama dalam atom ini maksimal hanya 2, tidak pernah 3, tidak pernah 10, tidak pernah 8. Berapa? 9/2. 3/2 9 ya, kali 2 18. Dan seterusnya. Kulit keempat tebak berapa? 34. 32. Kulit ke 5 50. Kan 5/2 25 kali 2. Dan seterusnya. Terus. Ya. Nah, ini adalah keteraturan yang pertama. Ya. Jadi yang menciptakan langit dan bumi inilah yang membuat atom teratur di dalam setiap kulit-kulit ini. Ya. Jadi kalau ada orang yang berpaham ateis, berarti tidak punya akal. Kenapa? Semua yang ada di langit dan bumi ini pasti ada yang mendesain, tidak bisa terjadi dengan sendiri. Nah, sekarang kita lihat keteraturan yang kedua. Apa? Setiap kulit terisi maksimal, ya. Jika itu, jadi kalau kulit 4, 32 kalau cukup. Nah, jika tidak itu bagaimana? 8 ya. Maksimal elektron jika cukup. Bagaimana jika tidak cukup? Ikut maksimal elektron sebelumnya. Sebelumnya itu maksimal 2, 8, 18 kalau cukup. Ya.
Nah, saya hitung ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu nanti berada di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Sisanya bagaimana? Sekarang berhitung siapa yang menyebut angka 1 berarti kelompok 1. Yang menyebut 2 berarti secara berurutan ya. Ini ya, ini ya. Nah, ini. Kita mulai. 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3. 1. Ya, sekarang silakan berkelompok. Ya, silakan berkelompok. Hanya begini ya. Kelompok 1 di sini. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan. Langsung diisi di sini. Satu kelompok cukup 1 dan dikerjakan langsung di sini saja ya. Nah, jadi tadi yang ditunjuk sebagai ketuanya yang bertanggung jawab ya untuk apa namanya membagi kerjaannya ya, sehingga dia kelompok 2, kelompok 3, mana tadi? Ya. Kelompok 4, kelompok 5. Baik, masing-masing sudah menerima lembar dibahagi sebentar. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Bertanyanya bukan kepada temannya, bertanya ke saya dulu sebelum kita memulai diskusi ya. Baru dipindahkan. Oke? Ya. Ini kemudian baru dipindahkan ke lembar kerja. Yang jelas lembar kerjanya akan diisi ya. Teman-temannya diberi bagian ya menjawab, jangan dijawab sendiri, harus dibagi sama rata teman-temannya ya. Baik, nanti baru kita ya. Dan nah benar salahnya nanti baru didiskusikan dengan teman. Enggak kerjaannya itu ya. Bagi kerjaannya ya. Untuk kelompok yang sudah menyelesaikan tugas LKPD-nya ya. Yang belum silakan menyelesaikan, yang sudah silakan bergeser ke depan. 2 itu maksimalnya berapa sih? Boleh 2, 8, 7 boleh nggak? Persi itu nomor 2. Ini Pak ada mungkin enggak? Nah, namanya api ya, api ya. Terus selesai, cepat. Mana kelompok 1, 2, 1, 3, 4. Ya, siap. Ini anti jurus anti. Oh, gitu ya. Ya. Kelompok 4 menyelesaikan penulisannya. Semua memperhatikan informasinya. Ini adalah hasil dari diskusi kalian ya.
kulitnya berapa? Tuh, 2, 3, 4, 5 periode. Atau yang kalian kerjakan sendiri, apakah ada yang tidak sesuai? Misalnya jumlah kulitnya nggak sama dengan periodenya, atau jumlah elektron terakhirnya nggak sama dengan nomor golongannya, ada yang tidak sesuai? Sesuai. Ada lagi? Ada Pak. Yang nomor berapa? Kelompoknya sendiri kelompok 6. Kelompok 6. Nomor 7. Nomor 7. Terakhirnya? 2. Ya. Tapi golongannya berapa? 8. Simpulkan di sini. Kesimpulannya dari seluruh yang kalian pelajari tadi, yang pertama bahwa jumlah nomor golongannya, ya, dari apa yang kamu uraikan ternyata cocok semua, kecuali yang beda dia tidak cocok. Itu yang akan kita bedakan nanti, ya, ya, atau sama dengan nomor B. Ada yang tidak cocok, konfigurasinya kok 2818, golongannya kok 8B. Konfigurasi per kulit ada yang tidak sesuai. Jadi menemukan bahwa golongan B memang tidak bisa dikonfigurasi dengan cara seperti ini. Akhirnya apa? Ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Ini 18, itu 2, 8 kulit atau perorbitan yang akan kita pelajari pada pertemuan yang datang. Karena itu pertemuan yang akan datang jangan kada hadir. Ya, nah, kita sudah dapat kesimpulannya, dan itu yang kalian pelajari hari ini. Menurut kalian bagaimana belajar kita hari ini? Mencekelkan, enak, nggak enak, susah, bagaimana? Enak, nggak enak? Ya, jangan takut bilang enak, nggak enak, makanya itu seribet. Apa cek? Ya, apapun ya yang kalian rasakan, ini adalah proses kita dalam belajar, ya. Jadi belajar itu tidak hanya kimia saja, tapi menghargai teman yang baik, belajar bekerja sama, belajar mengajar. Kita tutup hari ini